Kok belum tidur? Daripada pikiran kita ngawur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. biar iman kita subuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita dengarkan bacaan Injil untuk esok hari, Selasa Pekan Biasa ke-17. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu adalah malaikat. Mereka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga akhir zaman. Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Ya, tadi kan ada benih, ada lalang gitu ya. Nah, ini perumpamaan tentang orang jahat dan orang baik gitu. iya, arti dari benih dan lalang. Iya, Ya, arti benih dari benih. gandum. Romo pernah nggak punya pengalaman dijahatin orang? Waduh, pernah sih ya. Kalau saya ingat-ingat, dijahatinnya dulu sih waktu masih ya usia-usia seminari, masuk kecil ya. Kalau udah Romo begini, jarang saya dijahatin, dibaik-baikin mulu sama umat. Baik-baikin ya. Karena setelah jadi Romo, mahkota kehidupan. Waktu itu saya ingat banget dulu, ini lagi happening sepeda ya. Lagi rame nih sepeda ya. Sepeda. Dulu saya waktu kecil masih ingat banget beli sepeda yang bagus banget, harga 300.000 tuh waktu zaman itu tahun 90-an, itu mahal tuh. Waktu itu entah kenapa kita lupa memasukkan sepeda itu ke dalam rumah. Akhirnya kita taruh di luar, ya lupa gitu. Tiba-tiba kemalingan. Sepedanya ada yang ngambil. Terus pernah juga di seminari waktu itu ya, waktu seminari menengah, kami pergi untuk jalan-jalan. Minggu keempat kan ada ambulasi tuh, jalan-jalan. Kami pergi ke Mall Taman Anggrek tuh waktu itu. Tapi salahnya waktu itu hari Minggu, saya dan beberapa temen itu pakai celana SMA. Karena kan kalau di seminari biasa gitu ya, Iya. pakai celana sekolah gitu, atasnya bebas. Daripada nyuci lagi ya Romo. Sekalian kotor gitu. Sampai di Mall Taman Anggrek, ternyata gerak-gerik kita diperhatikan sama mungkin preman-preman di situ ya. Jadi waktu itu kita dipalak gitu sama preman-preman situ ya. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain karena bukan daerah kita kan. Akhirnya udah kita dipalak ya, anak seminari emang nggak ada duitnya kan waktu itu, cuman ya udah kasih aja lah seberapa gitu. Yang penting kita punya ongkos buat pulang. Dan kalau diceritakan kayaknya banyak juga nih kalau diceritain gitu. Apa ya, ada perlakuan yang jahat kepada kita. Nah pertanyaannya kan terhadap orang-orang seperti itu, lalu kita mau memandang hidup ini seperti apa gitu. Yang pertama adalah kita mau ikut-ikutan jadi jahat atau enggak. Lalu yang kedua, kita mau bersikap seperti apa terhadap orang-orang jahat yang datang dalam hidup kita. Nah kalau kita melihat dan mendengar bacaan Injil yang akan kita dengar besok hari tentang arti dari benih gandum dan lalang, jelas bahwa yang jahat itu bukan datang dari Allah. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Jadi ada iblis yang menaruh kejahatan itu kepada orang yang sebetulnya nggak jahat, tetapi dia menaruh kejahatan itu kepada dia. Maka konsekuensinya, kalau kita benci, ya jangan sama orang-orangnya juga.
tapi bencilah kejahatannya itu. Tapi seringkali kan kita jatuh kepada kalau benci sama orang jahat, kita bukan hanya benci sama kejahatannya, tapi benci sama orang-orangnya juga gitu. Paling sering kalau orang pinjam duit nih Romo ya, misalnya saya pinjam duit nih sama Romo ya kan, terus lama saya diem aja, itu kan paling sering tuh kayak gitu. Terus Romo bencinya sama saya karena saya nggak balikin duitnya. Yang jelas fakta bahwa Injil ini mau mengatakan bahwa Tuhan punya cara kerjanya sendiri. Dia seakan-akan membiarkan jahat dan baik itu bertarung di dunia ini, dan kita diminta untuk aware, untuk waspada. Mungkin kita seringkali, ya Romo, kalau kita misalnya kita disuruh ngalah dan tetap memilih yang baik dan tidak melawan kejahatan sejak sedini mungkin, berarti kita kalah dong Romo. Berarti kita terkesan kita tuh kalah sama kejahatan karena kita membiarkan kejahatan itu terjadi. Ya saya diisengin, kita dicurangin, lalu ya kita bisa mengusut secara hukum sih, tapi kita diminta untuk ya udah biar aja nanti, karena nanti Allah yang membuat itu. Ya oke, sekarang kalah gitu. Tapi kan pada saatnya nanti, Yesus bilang pada saatnya nanti, pada akhir zaman, semuanya akan dipisahkan. Yang jahat dipisahkan, yang baik akan dipisahkan, dan yang jahat akan dikumpulkan dalam dapur api, dan kita akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Dan kita cuma diminta ya udah sabar aja sih sampai saat itu tiba. Karena seringkali mungkin dalam perjalanan hidup kita ini dibentuk dengan cara berpikir superhero kali ya Romo. Spider-Man misalnya, ya kan? Kalau ada kejahatan, langsung dikejar kemana, dihabisi, ya kan? Dan yang jadi superhero adalah pemenangnya gitu, ya kan? Teologi kerajaan Allah atau cara berpikir kerajaan Allah bahwa kebaikan dan kejahatan tumbuh bersama, pada akhirnya nanti kita akan dipisahkan dan bersatu dengan Allah. Dan di sisi lain itu dapat membantu kita untuk memutuskan ikut yang mana dalam hidup kita ini. Ketika baik dan jahat itu ada, lalu kita berjalan di tengah-tengah, kita mau memutuskan ikut yang mana gitu kan. Jadi itu semacam latihan juga sih. Latihan juga untuk kita sebagai orang beriman. Ya. Maka Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup ini kejahatan dan kebaikan selalu ada bersama-sama. Nah, tinggal bagaimana kita bersikap, apakah kita mau ikut jahat atau kita mau ikut baik demi kerajaan surga. Marilah kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya kita selalu menaburkan kebaikan dimanapun kita berada. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa taubat untuk menutup hari kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, istirahat kita pada malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat. Selamat tidur.